Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Masih dalam edisi khusus HUT ke-74 Bali Post dan juga HUT ke-77 RI. Saya akan mewawancarai guru besar dari Universitas Hindu Negeri, Igusti Bagus Sugriwo, Bapak Prof. Made Surada MA, berkaitan dengan bagaimana peran dari UHN di Gusti Bagus Sugriwo ini berkaitan dengan bagaimana nasionalisme, kemudian juga moderasi beragama, karena ada kekhasan tersendiri di UHN adalah berbasiskan agama Hindu ketika dikontekskan dengan bagaimana kita merawat kebinekaan, merawat generasi muda yang paham tentang kebinekaan ini. Tentu menarik untuk kita ulas apa yang sudah dilakukan oleh UHN IGW Sugriwo ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Tapi kata kena ya, sehat ya, Prof. Sehat nih. Prof, kalau kita bicara tentang peran dari UHN selama ini, bagaimana tentang moderasi beragama? Apakah ini ditanamkan pada setiap mahasiswa di setiap mata kuliah atau ada memang mata kuliah khusus kok, Prof, untuk yang ini? Terima kasih, Pak. Ya. Saya dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo mengaturkan Om Swastiastu, Ajeng Ring Mat Hindu dimanapun ada pada hari ini. UHN Gusti Bagus Sugriwo sebenarnya merupakan satu peningkatan status dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dan sampai saat ini baru 2 tahun UHN ini, SK nomor 20 Januari tahun 2020. Tungkara kita umat Hindu punya universitas negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa dikatakan satu-satunya, Prof, ya? Satu-satunya di dunia bahkan. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana moderasi beragama di UHN, kami ada 3 fakultas, Bapak, masih. Mudah-mudahan tahun depan ada 2 fakultas umum lagi karena sudah universitas, yaitu Fakultas Brahma Widya. Di situ ada yoga dan kesehatan. Jadi kemudian teologi Hindu, filsafat Hindu. Kemudian ada Fakultas Dharma Carya, di situ ada pendidikan agama Hindu, pendidikan bahasa Bali, bahasa Inggris, PAUD, PGSD, masing-masing S1. Dan yang ketiga di situ ada Fakultas Dharma Duta, yaitu komunikasi Hindu, industri perjalanan, pariwisata, dan hukum. Dan UHN juga memiliki pasca sarjana, yaitu S2 komunikasi Hindu, kemudian pariwisata, bahasa Bali, pendidikan agama, dan fakultas prodi Brahma Widya, masing-masing S2, dan S3 ilmu agama, dan mudahan tahun ini komunikasi Hindu. Ya. Nah, terkait dengan itu UHN di samping prodi-prodi tersebut, kami punya kurang lebih 35 UKM. Salah satu UKM itu adalah yang terkait dengan budaya kita, itu adalah UKM Dharma Gita namanya. Jadi untuk melestarikan kesusastraan Bali, Dharma Gita Bali dan Dharma Gita Jawa, Pak. Jadi kenapa? Karena mahasiswa UHN itu tidak saja dari Bali, tapi dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan umat Hindu yang asli dari Maluku, seperti Ambon itu ada sekarang. Dari Jawa, ada juga yang asli banyak sekarang, ya. Nah, kemudian terkait dengan moderasi, UHN tahun 2018 tidak salah, itu ada membentuk kampus kerukunan nasional yang dihadiri oleh 12 universitas di Indonesia. Jadi dideklarasikan di kampus, masih di Ratna, Pak. Itu salah satu bermanfaat untuk menjalin komunikasi kerukunan antar umat beragama. Jadi karena dihadiri oleh
di Gajah Mada, UIN yang ada di luar Bali. Universitas Islam Negeri. Ya. Oh, jadi mereka bersatu gitu ya, Prof. Bersatu. Untuk mendeklarasikan. Nah, itu kemudian UAN pada tahun 2001 kemarin dideklarasikan oleh Bapak Menteri sebagai kampus moderasi beragama. Oh ya? Sudah. Dan kami sudah punya ketua moderasi beragama dan punya ruangan moderasi beragama tapi tempatnya di Bangli. Dan itu sudah sering dikunjungi sebagai benchmarking atau studi banding dari UIN datang ke kami. Jadi dan juga sering mengadakan pertemuan antar tokoh-tokoh beragama yang ada di Bali di kampus di moderasi beragama di. Itu bentuk kegiatan-kegiatannya apa saja, Prof? Kalau misalnya ada, jadi ini semacam lembaga gitu ya? Ya, semacam ketua. Ada ketuanya. Iya, ada ketuanya. Kegiatannya kita mengadakan kerjasama semacam MOU dalam bentuk-bentuk PKS yang untuk menumbuhkan, menguatkan kerukunan kita, moderasi. Nah, seperti sekarang tahun ini KKN sebagai tindak lanjut salah satu daripada moderasi beragama itu adalah kami melaksanakan KKN kolaborasi Nusantara terbatas. Artinya KKN itu dalam ada 45 kelompok sekarang, 40 tersebar di Bali dan 5 kelompok lagi tersebar di luar Bali, seperti di Semarang, tadi di Jakarta gitu, termasuk di Sulawesi. Nah, itu bergabung dengan KKN UIN dari UIN, seperti di Jakarta bergabung dengan UIN dari Jakarta, dan UIN-nya dari Jakarta ke sini dia ditempatkan ada di di Bedugul, ada di Bangli, ada di Serangan. Kenapa? Karena di situ ada komunitas-komunitas Muslim. Ya, seperti di Bangli kan ada namanya Pura Langgar. Jadi Pura itu di dalamnya ada musola. Ya, di Nah, situ kemudian kemarin dikunjungi oleh rektor-rektor mereka, dan Astungkare menurut kesan dan pesan dari mereka itu supaya dilanjutkan lebih banyak lagi. Jadi ya sudah bisa kita bilang berhasil. Itu salah satu bentuk moderasi beragama. Kemudian di LPM bagian pengabdian kami mengadakan kerjasama dalam penelitian literasi. Kita kan banyak punya literasi warisan-warisan di luar kita tentang kerukunan beragama, seperti misalnya ada kekawin ke Gurut Sebun Bangkung itu jadi mengisahkan Nabi Muhammad gitu. Ada literasi itu. Makanya kemarin dari teman-teman itu, kita pun masa ada kita perlihatkan. Nah, itu jadi untuk kerukunan beragama moderasi sekarang di Bali sebenarnya tidak masalah itu, karena dari dulu sudah ada ya. Nah, apalagi Bapak masuk ke Upakara kita kan kita mengenal ini Banten kafir kan gitu, sehingga masalah kafir itu kita sudah, itulah hebat leluhur kita ya, hebat itu. Jadi moderasi dan literasi itu sudah tidak asing lagi. Dia tinggal, apalagi sekarang diambil oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, jadi lebih luas diberikan ruang, sehingga dapat dilakukan aktivitas-aktivitas yang lebih nyata untuk memperkuat moderasi itu. Dan generasi dan mahasiswa katakanlah begitu ya, Prof. Memang bagian dari generasi muda yang perlu ditanamkan kembali, diingatkan kembali tentang bahwa moderasi ini memang bukan hal yang baru sebenarnya, Prof. Ya. Bukan hal tapi baru. sudah cukup lama ada di kita di Bali ini. Bahkan mungkin bisa kita jadikan sebuah contoh juga ya di Bali, bahwa dari lama itu sudah ada gitu. Menurut mereka inilah contoh moderasi beragama untuk di Indonesia dari Bali. Jadi kan pada saat pembukaan KKN kemarin disampaikan seperti itu. Jadi karena ini kolaboratif bersama-sama, jadi dihadir oleh dari kampus-kampus UIN itu. Nah, jadi itulah bukti real kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas, program-program yang kami lakukan secara akademis, merawat kepada mahasiswa kita, generasi kita yang nanti mereka yang akan membawa bangsa ini ke depan untuk lebih
kuat, lebih bersatu, sehingga suku semua itu yang ribuan, bahasa yang ribuan, justru kita akan disatukan oleh budaya ini. Budaya inilah yang kita bisa menyatukan, ya, satukan. Nah, kemarin juga kami mengadakan kemarin malam penutupannya konferensi internasional yang narasumbernya dari Australia ada, dari WIN. Jadi yang dilaksanakan di Desa Penglipuran kemarin dibuka oleh Pak Bupati Bangli. Ya. Jadi apa namanya kegiatan itu kami kolaboratif bekerja sama dengan WIN Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta. Ya, Jakarta kemarin datang mereka sini sebanyak 46 orang pimpinan-pimpinan itu dan peserta-pesertanya secara internasional gitu. Kemarin saya tutup kebetulan Pak Rektor tidak ada. Gitu. Baik ya. Oke, sebagai closing statement, Rob, kita kembali konteks pada bagaimana kita di 77 tahun Indonesia Merdeka ini kan nasionalisme, karena kan ada kekhawatiran bahwa justru beragama yang kuat ini akan merongrong yang namanya nasionalisme, itu kebinekaan. Tapi kemudian kan ternyata UHN menunjukkan dan mengaktualisasikan bahwa itu tidak terjadi sebenarnya. Tapi ini semakin memperkuat sebenarnya. Karena ada ikatan budaya. Untuk mempertegas kembali, Prof, mungkin kepada masyarakat, kepada generasi muda kita, Prof. Silakan. Kalau menurut saya Indonesia ini perlu dirawat generasinya. Generasi itu perlu dibangun karena mereka yang nanti akan melanjutkan apa yang kita inginkan, apa yang kita yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita. Kita sudah, lalu setelah kita siapa? Oleh karena itu perlu kita tanamkan. Kegiatan-kegiatan inilah yang perlu diperkuat, ya. Seperti sekarang kegiatan yang UT dari Bali Pos yang ke-74 ini luar biasa menurut saya berikan apresiasi dari UAN. Jadi betul-betul ini adalah kegiatan nyata untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita menjadi satu kuat. Makanya di Hindu kan mengenal Wasudaiwa Kutumbakam. Sesungguhnya kita ini adalah berada dalam sebuah periuk dalam periuk itu apa, ini alam ini yang satu, cuma berbeda baju dan lain sebagainya. Itulah yang jangan menjadi pembelah, tetapi untuk memperkuat. Jadi budaya inilah yang perlu memperkuat dengan literasi yang ada. Nah, itu yang perlu, sehingga konsep-konsep, ide-ide, visi-visi dari pendiri kita, pendiri bangsa Indonesia bisa akan menjadi mengalir ya utuh. Oleh karena itu generasi ke depan itu harus memahami betul, memahami secara utuh bangsa Indonesia itu, kebinekaannya yang justru akan memperkuat. Ya, seperti misalnya kita membuat bangunan, ya, itu sering saya sampaikan, bangun itu kan banyak tiang. Betul. Kalau tiang itu tidak mungkin bentuknya kan sama, ada yang kecilan, ada yang besar. Kalau itu kekuatnya akan bekerja sama, dia saling ikat-mengikat, akan menjadi satu bentuk bangunan yang utuh. Demikian juga seperti gamelan. Gamelan itu kan bermacam-macam, berjenis-jenis. Jadi ada kempo, ada gener dan sebagainya. Itu memberikan warna jika disuarakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tugas pemuda, fungsi masing-masing, akan menjadi satu musik yang indah, enak didengar, ngelangenin dan lain sebagainya. Indonesia inilah, kalau kita membangun itu, kita sudah jauh kalah dengan orang-orang Barat. Jadi karena kita sudah modal kita adalah hanya kebinekaan ini. Kebinekaan ini semuanya harus dikuat, diperjualbelikan untuk merawat Indonesia ini, NKRI ini, bro. Saya kira itu. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya, katakanlah begitu ya. Ternyata UAN Gusti Bagus Sugriwo memang sudah melakukan tindakan-tindakan aktualisasi bagaimana merawat generasi, menanamkan kembali tentang moderasi beragama, perkuat kembali, mengingatkan kita kembali bahwa dalam konteks kita 77 tahun ya Indonesia Merdeka, ini kebinekaan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan demikian edisi khusus 74 tahun Bali Pos dengan tema besar merawat generasi dan HUT ke-77 ya RI ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Saya tutup Bali Pos Talk ini dengan para Mas Santi. Om Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa. Matur semua.